mengikuti tausiah beliau? Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama kita mendengarkan dengan penuh hikmah, dengan penuh kehusuan, mau'izah hasanah, tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Nabi ilallah, As-Sayyid Al-Habib Hanif bin Abdul Rahman Al-Abbas. Kepada beliau, waktu dan tempat, fa'alaihi falyarfadul masyhura. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nurina Muhammad. ناصر الحق بالحق والهادي والصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم فتح وعلي أعمالنا. Bersama-sama kita hormati dan kita muliakan para ulama, para kiai, para sesepuh, para habaib, para tokoh masyarakat. Khusus DKM Masjid Baitul Rahim, dan begitu banyak tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Begitu juga malam hari ini sebuah penghormatan bagi saya. Saya bisa bertemu dengan abang saya, Bapak Kombes Gatot. Dulu waktu saya mondok, Bapak Ibu sekalian, satu kamar dengan si keluarga dan Habib Rizik di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri. Beliau salah satu yang menyanyi kita. Alhamdulillah. Dan beliau yang mau sekarang hari insyaallah. Alhamdulillah, di sini ada Bapak Najirul yang menjadi wasilah saya pada tempat ini. Begitu pula Ustaz Maman dan semuanya, para tua-tua guru, para sesepuh. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita, sepuh-sepuh kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, menjaga mahir batinnya, menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal alamin. Salam penghormatannya paling istimewa. Saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangan, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, visi misi utama diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau sebutkan sendiri dalam hadisnya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq.
tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Makanya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Beliau punya unsur kesempurnaan manusia. Fisiknya sempurna, nggak ada fisik yang setampan baginda Nabi Muhammad. Rupanya sempurna, nasab beliau ke atas sempurna, keberaniannya sempurna, kecerdasannya sempurna. Tapi di antara sekian banyak kesempurnaan yang ada pada Nabi, sudah apa yang Allah puji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Allah puji akhlaknya Nabi, sudah. Walaupun jasadnya Nabi sempurna, rupanya sempurna, jiwanya sempurna, kecerdasannya, keberaniannya luar biasa. Tapi yang Allah puji dalam Al-Quran adalah akhlak agungnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena akhlak adalah tolak ukur kebahagiaan dunia akhirat. Masya Allah. Makanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Rasulullah ketika bicara tentang orang beriman, siapa orang yang beriman yang paling sempurna imannya? Apakah yang paling banyak sholatnya? Bukan, saudara. Apakah yang paling banyak zikirnya? Bukan. Apakah yang paling banyak tahajudnya? Bukan. Ya, tahajud bagus, sholat harus, zikir perlu, saudara. Tapi apa dalam ukur kesempurnaan iman? Nabi katakan dalam hadisnya, amalul mu'mina imana, orang beriman yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan, yang akhlaknya paling bagus, saudara. Artinya apa? Makin bagus akhlak, makin tinggi iman. Alhamdulillah. Masih di situ, saudara. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahsinukum akhlaqa. Saudara Rasulullah, saudara, nanti di hari kiamat ketika keadaan genting luar biasa, saudara. Di Al-Quran disebutkan itu keadaan hari kiamat, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma'idhin sya'nun yughnihi. Di hari itu luar biasa, saudara. Anak yang kita lahirkan, yang kita didik sampai besar, di hari itu akan meninggalkan kita, saudara. Pasangan yang begitu kita sayang akan meninggalkan kita. Saudara kita, kita akan meninggalkan kita, saudara. Orang-orang yang kita kenal, yang kita cinta akan meninggalkan kita. Masing-masing lari. Likulli imri'in minhum yawma'idhin sya'nun yughnihi. Masing-masing yang dipikirkan dirinya sendiri. Makanya saat itu miliaran orang, saudara, dibangkitkan dalam keadaan tidak pakai busana telanjang, tapi saking gentingnya keadaan pada mahsyar, sampai-sampai mereka tak sadar kalau dirinya telanjang, saudara. Gak sadar kalau dirinya telanjang. Saking luar biasa keadaan pada mahsyar, sampai-sampai kepada Allah, sebagian dari mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, percepat hari kebangkitan ini, walaupun aku harus masuk neraka, ya Allah. Luar biasa keadaan saat itu. Pontang-panting di dunia manusia. Saat itu mereka datang ke Nabi Allah Adam, datang ke Nabi Allah Nuh, datang ke Nabi Allah Ibrahim, datang ke Nabi Allah Musa, datang ke Nabi Allah Isa. Apa jawabannya? Nasi, sendiri. Akhirnya pada akhirnya mereka rame-rame datang ke Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Adalah aku yang akan bikin satu
makin dekat dengan baginda Nabi Muhammad, makin dekat sama Rasulullah, makin sangat dia itu. Siapa yang dekat sama Rasulullah? Dalam hadis Rasulullah sendiri yang mengatakan, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah, Inna min ahabbikum ilayya, yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah, dan nanti paling dekat posisinya denganku di hari kiamat. Siapa? Ahasinukum akhlaqa, yang akhlaknya paling baik, itu yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kalau begitu akhlak penting atau tidak? Penting atau tidak? Tanpa akhlak ibadah rusak atau tidak? Tanpa akhlak hidup rusak atau tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Semua ngajutin fikir dulu ya. Kurang semangat lanjut ya. Masih semangat. Lanjut. Betul. Supaya dulu semangatnya jamaah Masjid Baitur Rahim, semua angkat tangannya. Takbir. Sallu ala Nabi. Masalah di situ sudah. Biar soal dalam sebuah riwayat disebutkan, su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khamrul asal. Ini sebelum saya terjemahin, saya menegur ibu-ibu dulu nih. Bu, ini ibu-ibu banyak yang jawab terus bu, jangan-jangan sisanya kuntilanak. Bu, sehat bu? Alhamdulillah. Bu, jawabnya kompak, yang jawabnya kencang, insya Allah sebaik bahagia di akhirat. Bu, madu manis suka nggak? Kalau di madu, nangis. Kenapa saya pilih itu? Sudah dalam satu riwayat disebutkan, su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khamrul asal. Madu manis, tapi kalau dicampur sama cuka, rusak apa enggak? Asam. Begitu amal yang baik sudah. Sholat bagus, baca Qur'annya istiqomah, zikirnya luar biasa. Lakukan umroh berarti sudah. Tapi sama orang tua nggak ada akhlak, sama suami nggak ada akhlak, sama istri mengabaikan hak-hak, sama tetangga nggak ada akhlak. Yang udah begitu ada apa enggak? Banyak. Apa katanya sudah? Itu akhlak yang jelek bisa merusak amal, sebagaimana cuka merusak manusia. Alhamdulillah. Pas dari situ, ibu-ibu diperhatiin nih, bu. Ibu-ibu habis ditanya urusan lima, jawabnya langsung lemes. Bu, di dalam hadis Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-imra'atin, sha'imatin, qa'imatin. Rasulullah ditanya dulu tentang perempuan yang sholat malamnya luar biasa. Qa'imatin, sha'imatin, puasa sunnahnya istiqomah luar biasa. Akan tetapi ya Rasulullah, ada tapinya ya Rasulullah. Walakin hasilnya khuluq, tapi akhlak perempuan jelek, perempuan akhlak jelek. Apalagi bawaan itu bahwa
seperti itu nggak ada baiknya terus. Insya Allah perempuan-perempuan di sini jamaah masjid Baitur Rahim semuanya perempuan soleh. Amin ya rabbal. Kalau itu saya bertanya sekali lagi, berarti akhlak mulia penting atau tidak? Hidup tanpa akhlak rusak atau tidak? Hidup tanpa akhlak hancur atau tidak? Hidup tanpa akhlak gelap atau tidak? Sallu ala Nabi. Makanya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu tugasnya adalah liyutammima makarimal akhlak. Visi misi Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan perhatikan baik-baik ini, jangan mesti Ibrahim. Kita ngaji sama-sama. Siap ngaji? Ada satu kaidah kamu yang mesti Bapak Ibu semua paham. Apa kaidahnya hari? Saking pentingnya akhlak, sampai-sampai akhlak di atas hukum, saudara. Akhlak di atas kurang lengkap. Akhlak di atas dari apa ini sama-sama supaya saya keluar di sini udah hafal semua. Akhlak di atas. Apa maksudnya? Apa maksudnya akhlak di atas hukum? Kita boleh melanggar hukum atas nama akhlak, dengan alasan akhlak kita boleh melanggar hukum. Bukan begitu maksudnya, saudara. Nggak boleh orang melanggar hukum atas nama akhlak, boleh, saudara. Karena orang kalau melanggar hukum Allah udah mesti nggak berakhlak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh yang sederhana dan gampang. Hukum salaman bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang nggak mahram yang sama-sama masih muda, itu menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu hukumnya haram karena berpotensi menimbulkan syahwat, saudara. Diharamkan oleh 4 mazhab, kecuali kalau perempuannya atau laki-laki udah tua, ada yang memperbolehkan, saudara. Tapi kalau sama-sama masih muda, sama-sama masih muda, haram hukumnya dua-duanya. Kalau tahu ada yang nyamperin kita, ada yang nyamperin saya, perempuan, cakep, masih muda, ngajakin salaman, kalau saya tolak, takutnya nanti saya kurang akhlak. Makanya saya salaman aja. Lu namanya bukan dari akhlak, lu cari kesempatan dalam kesempitan dong. Betul apa enggak? Ada hukum atas nama akhlak, itu nggak berakhlak. Nggak menjaga akhlak sama Allah Subhanahu. Lantas apa Habib? Maksudnya akhlak di atas. Akhlak di atas. Apa maksudnya Habib? Perhatiin baik-baik. Maksudnya akhlak di atas hukum. Kalau kita menjalankan akhlak dengan baik, maka otomatis kita sudah menerapkan hukum dengan cara yang sempurna, saudara. Sekali lagi saya kasih garis bawahi, saya kasih catatan. Kalau kita menjalankan akhlak dengan adab dengan baik, maka otomatis kita menjalankan hukum agama dengan cara yang sempurna. Alhamdulillah. Saya kasih arti, saya kasih contoh supaya jelas. Andai kata ada mama dipanggil sama bapaknya, "Ma, lu lemparin handuk, Ma. Lemparin handuk ke bapak." Bapaknya nungguin. Perintahnya apa? Lemparin handuk. Tahu-tahu si mama ngambil handuk, dilemparin ke bapaknya. Saya mau tanya, secara hukum mama udah jalanin perintah belum? Perintahnya apa?
Kenapa? Karena intinya bukan lempar. Intinya bagaimana caranya itu handuk sampai ke bapaknya. Cuma bapaknya akan ribet disuruh lempar. Tapi mama ambil baik-baik dikasih dengan hormat saudara. Bukan hanya jalankan hukum, tapi dia menjalankan hukum dengan cara yang sempurna. Itu namanya akhlak di atas. Jelas sekarang jelas seperti apa? Jadi kaidahnya dari apa? Akhlak di atas. Saya kasih contoh lagi di atas. Di dalam sholat dalam mazhab Syafi'i, kita di Indonesia mayoritas ikut mazhab Syafi'i. Di dalam sholat, aurat laki-laki dalam sholat dari mana-mana susah sampai ada kata ada orang sholat ke khutbah ke dari pusat sampai lututnya udah ditutup pakai pakaian sah atau tidak? Alhamdulillah. Kita tahu besok hari Jumat di masjid Baitur Rahim ada khotib baru sudah. Begitu datang ini khotib cuma pakai sarung doang dari atas pusat sampai bawah doang. Ada apa lagi? Bulu ketek yang ringan sudah. Semuanya wah dia yang khotbah luar biasa sudah. Ngomong-ngomong saking ngomong-ngomong ini jangan berlanjut. Waktu imamnya suaranya enak. Waktu video imam dan begitu sholatnya sah enggak? Sah. Karena dari pusat sampai lutut ketutup. Khotib pada saat ngomong kepada lagi bulu ketek dan ringan sah enggak? Sah. Imamnya sah enggak? Sah. Tapi gila enggak? Iya. Betul atau tidak? Walaupun sah, walaupun menjamin hukum, tapi kalau nggak pakai akhlak, bobrok, kadang-kadang bisa jadi gila, saudara. Betul atau tidak? Tapi sebaliknya, begitu diomongin juga kan cuma mikir sah atau tidak sah. Yang dipikirkan, oh, saya mau ngadep Allah. Dia ambil pakaian yang terbaik yang dia punya. Dia pakai pakaian terbaik saudara. Dia pakai wangian yang paling wangi yang dia punya. Dia ikutin sunnah Rasul. Dia pakai gamis. Dia pakai sorban. Dia pakai imamah. Dia berkhutbah. Dia jadi imam. Bukan sekedar sah, tapi dia jalankan itu dengan akhlak. Maka hatinya sudah menjalankan hukum dengan cara yang sempurna. Alhamdulillah. Makanya tadi kaidahnya apa? Akhlak di atas. Sekali lagi akhlak di atas. Berarti jawab yang kompak. Kalau hanya menjalankan hukum nggak merhatikan akhlak, kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Alhamdulillah. Saya kasih contoh lagi. Kali ini contohnya berkaitan dengan urusan kawin. Biar kita sedang. Lanjut berjalan. Urusan kawin. Kalau ini beli dulu. Lanjut berjalan. Saya kasih contoh lagi. Nanti baik-baik. Ini kita ngaji malam kuliah. Keluar dari sini ambil ijazahnya, bayar sendiri-sendiri. Andai kata, ini kita contohnya pernikahan. Di dalam nikah dalam mazhab Syafi'i rukunnya ada 5. Rukunnya ada berapa? Sekalian ngaji. 5 rukun terpenuhi, nikahnya sah. Apa rukun 5 Habib? Yang pertama zauj, harus ada mempelai pria. Yang kedua zaujah, harus ada mempelai wanita. Maksudnya harus ada mempelai pria wanita, bukan berarti harus ada di lokasi, bukan diwakilkan itu bisa. Maksudnya ada mempelai pria, ada mempelai wanita, itu sosoknya apa? Bukan sosok fiktif. Emang lakinya ada, perempuannya ada. Laki zaman sekarang kejadian ada sebagai orang pacaran bekas 10 tahun-tahun yang aku akunnya laki, yang aku akun perempuan, begitu ketemuan yang dua-duanya laki. Itu namanya akunnya kawannya fiktif. Maksudnya ada laki-laki ada perempuan nyata orangnya, walaupun diwakilkan, walaupun di sini hadir bedanya. Jadi tadi kembali ke pembahasan rukun nikah yang pertama mempelai pria, yang kedua
saksi. Yang kelima, sigot ijabah qabul. Apa aja yang ada berapa semuanya? 5. Ngomongkan ada berapa semuanya? 5. Yang pertama, kalau jalan mempelai pria. Yang kedua, kalau mempelai wanita. Yang ketiga, wali perempuan. Yang keempat, 2 saksi. Yang kelima, sebenarnya lagi disebutkan apa ada syarat pengantin laki harus dapat restu ibunya? Orang kali kawin kabur mah bener juga. Ini tak boleh. Nggak ada syarat bu. Nggak ada syarat. Andai kata ada pengantin laki-laki rukun terpenuhi semua, dia nikah dan dia dapat restu ibu bapaknya, nikahnya sah. Akan tetapi kalau perempuan kira-kira yang begitu bagus berada berkah berada, tapi itu bisa jadi haram walaupun sah, tapi bisa jadi haram. Kenapa? Bayangin, anak-anak dihamilin kandung seminggu 9 bulan, disusuin setengah mati sudah. Ibu-ibu kalau disusui perjuangan luar biasa, saya udah pasti sudah perjuangan ibu disusui itu luar biasa. Tadi sakit, tadi itu sudah. Bapaknya tampang penting dan daftar buat dia. Begitu gede selesai sekolah kawin, gak ngapain ibu, gak ngapain bapak. Ya waktu kira-kira punya anak udah begitu sakit hati banget. Sakit hati sudah. Walaupun secara hukum salah, tapi secara adab tidak ada. Secara akhlak tidak ada akhlak. Secara etika tidak etika. Sah tapi tidak ada. Tidak pernah bobrok, bahkan bisa haram karena durhaka kepada orang tua saudara. Na'udzubillah min. Sebaliknya ada laki wanita dia datang orang tuanya diminta restu orang tuanya, bapak ibunya, diajak bapak ibunya hadir, dihormat, disumpung sama orang tuanya saudara. Masya Allah, bukan hanya sekedar sah atau tidak sah, akan tetapi di situ ada akhlak. Akhlak adalah penerapan hukum dengan cara yang sempurna. Makanya sesuai dengan kaidah yang kita jelaskan, akhlak di atas. Kira-kira jelas atau tidak? Paham? Insya Allah. Makanya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Makanya Rasulullah itu suruh menjadi orang yang akhlak, bukan hanya sekedar membawa hukum haram-haram, bukan hanya sekedar menjelaskan sah tidak sah, tapi di atas itu ada yang namanya akhlak. Sebab orang yang sudah menjaga akhlak, Bapak Ibu sekalian, ya Allah, akhlak dijaga yang lain beres. Kalau akhlak dijaga, yang lain beres. Tapi akhlak kalau dijaga, yang lain berantakan. Saya kasih perumpamaan, ada orang satu pemikir, bukan orang muslim, tapi aku lihat dan hikmah dhalatul mu'min. Hina wajadna min Allah. Kalau ada perkataan bagus, perkataan hikmah, sekali itu keluar dari mulut anjing sekalipun sudah, maka kita harus ambil. Walaupun yang mengatakan non muslim, bukan muslim, tapi kalau perkataan bagus, ambil sudah. Ada satu hikmah menarik perkataan. Itu perumpamaan akhlak Bapak Ibu sekalian dengan sifat-sifat yang lain, ganteng, pintar, cerdas, masak bagus, jabatan karir tinggi, luar biasa dan lain sebagainya. Perumpamannya seperti angka 1 juta. Angka 1 juta, nolnya berapa? Ini sebagian sudah nyontek ini. Tidak jawab. Nolnya berapa? Kenapa bisa jadi 1 juta? Dan ada 1 di awal. Karena angka 1 di awal ditambah 0 dan setelahnya sudah jadi 1 juta. Tapi andai kata angka 1 diambil, sisa angka 0 doang. Walaupun angka 0 12, hasilnya jadi berapa? Itu perubahan akhlak. Ente pintar, ibarat angka 0. Ente ganteng, ibarat angka 0.
menolong itu semua tidak berarti kalau tidak ada angka satu di awal manusia. Apa angka satunya? Angka satunya adalah ketika saya kuliah di Al-Ahqaf University yang dulu, saudara, saya hadir Jumatan saat itu beliau khutbah beliau di Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Beliau mengutip dalam sejarah disebutkan, itu zaman dulu Pak, yang namanya orang-orang Barat Eropa, kalau anaknya bisa sekolah di Baghdad, bangga luar biasa. Anaknya bisa sekolah di Basrah, bangga luar biasa. Anaknya bisa sekolah di Damaskus, di Kairo, bangga luar biasa. Anaknya bisa sekolah di negara Islam dan dulu, bangga luar biasa orang-orang. Kenapa? Karena saat itu peradaban ada di tangan kita, saudara. Ekonomi di tangan kita, politik di tangan kita, perkembangan sains di tangan kita. Tapi sekarang apa lagi? Sudah ada seorang cendekiawan Muslim, namanya Profesor Dr. Naqi Al-Attas, cucunya Taha Empang Bogor. Profesor Dr. Naqi bin Ali bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas, tinggalnya di Malaysia. Beliau seorang cendekiawan Muslim yang digebuki oleh orang liberal, karena konsep beliau fokus penelitian membantah sekularisme, membantah liberalisme dan saudara-saudaranya. Itu beliau saking hebatnya, sampai-sampai tahun ini di lembaga internasional dinobatkan sebagai Man of the Year dari kalangan Islam. Saking berpengaruh pemikiran, saudara.
Di Indonesia yang fokus lembaga liberal murid-murid beliau, Profesor Dr. Ardian Husaini murid beliau, Profesor Dr. Hanif Fahmi Zarkashi Dr. murid beliau, luar biasa murid-muridnya saudara. Profesor Dr. Rakib Al-Abbas, beliau melakukan penelitian. Kenapa korban bisa ngobrol? Kenapa orang Islam sendiri bisa terburuk, terbelakang? Ternyata problemnya, masalahnya karena the loss of akhlak. Ada akhlak, kita sudah kehilangan akhlak. Umat Islam lebih asik dengan budaya barat, lebih asik mengikuti orang kufar daripada mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Luar biasa, ini yang bikin kita hancur saudara. Begitu kita tinggalin akhlak Nabi, hancur kita saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kenapa ada anak yang durhaka? Karena mau akhlak. Kenapa ada istri yang durhaka? Karena ada akhlak sebagai istri saudara. Kenapa ada suami yang durhaka mengabaikan hak-hak istrinya? Karena dia tidak menjalankan akhlak sebagai suami. Kenapa ada pejabat yang korupsi? Karena tidak punya akhlak. Saya mau tanya jawab yang apa? Pejabat kalau punya akhlak berani korupsi atau tidak? Berani korupsi atau tidak? Kenapa berani korupsi? Karena tidak punya akhlak. Kepada Allah, kepada rakyat saudara. Kenapa ada ulama sunnah yang ilmunya digunakan untuk cari dunia, ilmunya digunakan untuk menghalalkan yang halal, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ilmunya dijadikan bahan dagangan, ditukar dengan uang, karena tidak punya adabul alim wa muta'allim, tidak punya akhlak sebagai ulama. Kenapa ada pedagang yang nipu? Karena yang menjalankan akhlaknya sebagai pedagang saudara. Dan seterusnya. Problem utama kita adalah akhlak. Padahal kalau kita mau baik lagi saudara, mulai dari akhlak, mulai dari diri kita. Kenali akhlak Rasulullah SAW. Pelajari di kajian-pengajian, pelajari dari kita akhlak Nabi, pelajari dari kita beliau hidayah. Mulai dari akhlak Rasulullah Nabi, keluar kamar Nabi, akhlak bangun tidur, akhlak mau bertamu, akhlak sama orang tua, akhlak sama guru, akhlak sama sesama. Pelajari mulai dari diri kita saudara. Habis itu didik akhlak di tengah-tengah keluarga kita, didik akhlak istri kita, didik akhlak anak-anak kita, didik akhlak saudara-saudara kita, didik akhlak anak-anak buah kita, didik akhlak lingkungan kita, didik akhlak negara kita. Maka negeri ini saudara dan umat tidak akan bisa naik kecuali kalau kembali ke akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kita butuh perubahan cepat yang disebut dengan revolusi akhlak saudara. Apa maksudnya revolusi akhlak? Gerakan pribadi masing-masing, mulai dari diri kita, keluarga kita, masing-masing lingkungan kita, perbaiki akhlak. Dari yang suka bohong kepada jujur saudara, dari yang suka maksiat jangan lagi maksiat, dari yang suka melihat haram akhirkan pandangan lihat yang baik-baik saudara, dari yang suka menyalurkan syahwat kepada yang haram salurkan syahwat kepada yang halal, terus berubah dari yang buruk kepada yang baik. Itu yang namanya revolusi akhlak. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semua, jawab yang kompak. Siap revolusi akhlak? Bukan karena siap revolusi akhlak, bukan semangat siap revolusi akhlak. Siap perbaiki diri kita, siap perbaiki keluarga kita, siap perbaiki lingkungan kita, siap perbaiki negara kita, siap bersatu, siap melamatkan bangsa. Jadi adalah sebenarnya alhamdulillah. Berikut saudara yang terakhir yang bisa saya sampaikan, saya minta maaf ya karena saya tidak memiliki khususnya kepada sesepuh saya minta maaf karena saya dari pagi keluar dari jam 3 tidak ada anak pulang tidak ada anak Jumat ada anak Jumat ada anak malam kalau begitu sudah kayak bisa lah dari sudah. Makanya saya minta maaf, saya dulu jangan hanya walaupun masih muda cuma dari pagi malam gue dalam minggu sekarang. فيك دي بعد نيوت إنساني محتاجك جنبي
ترعاني، تنسيني جروح وأحزان، أنا مشتاق لي